tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap kaum atau umat yang berada sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan ibadah kita aja sebagai umat Nabi Muhammad, tapi umat terdahulu sudah ada syariat puasa. Yang terdahulunya lagi sudah ada syariat puasa. Bahkan disebutkan dari umat yang terdahulu, kemudian yang sesudahnya, dari sesudah itu berlomba-lomba menjadi yang terbaik daripada melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena kita ketahui puasa itu juga melatih diri kita agar kita terbiasa melawan hawa nafsu, terbiasa kita menundukkan hawa nafsu kita dengan cara berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mentafsirkan ayat ini dan menjelaskan bahwasanya li'anna shauma fihi tazkiyah lil badan wa tadhiqu limasalik syaitan. Bahwasanya puasa itu adalah sebagai tazkiyah, pembersihan bagi badan kita, bagi jasad kita. Wa tadhiqu limasalik syaitan, dan mempersempit jalan daripada setan untuk menggoda kita. Semakin sering kita berpuasa, maka semakin pandai kita melawan hawa nafsu kita. Semakin pandai kita mengontrol hawa nafsu kita. Itu. Jadi puasa ini latihan mengendalikan hawa nafsu. Yang biasanya orangnya suka marah-marah, dengan puasa ini kita bukan bicara puasa Ramadan aja, termasuk juga puasa-puasa sunnah. Dengan puasa dia bisa mengontrol dirinya, mengontrol hawa nafsunya. Bahkan Nabi SAW itu menyebutkan bahwasanya bagi orang yang mungkin sudah tidak bisa lagi mengendalikan hawa nafsunya, wa man yastati' 'alaikum al-ba'ah fa'alaihi bil tazawwuj. Barang siapa mampu di antara kalian, maka hendaklah ia menikah. Wa man lam yastati', dan barang siapa tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa untuk mengendalikan hawa nafsunya tadi. Karena memang masing-masing kita itu berbeda dari segi syahwat dan hawa nafsu. Kembali daripada fikih daripada puasa tadi. Adapun fadilah daripada puasa, berbagai macam hadis disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Sedikit menyampaikan bahwasanya di sini saya membacakan kitab fikih yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Smith yang sekarang berada di Jeddah. Jadi beliau mengarang kitab fikih yang bernama Taqriratus Sadidah. Jadi kembali kita membahas tentang hukum-hukum dalam berpuasa. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, hukum dalam berpuasa itu tergantung dalam keadaan seseorang itu bagaimana. Bisa jadi puasa seorang itu
menjadi makruh. Bisa jadi puasa seorang itu menjadi bahkan haram. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya hukum berpuasa itu terbagi menjadi 4. Ahkamus shaum, was-shaumu ta'tarihi ahkamuhu al-arba'ah. Puasa itu terbagi hukumnya menjadi 4. Yang pertama al-wujub atau wajib. Yang kedua an-nadbu, yaitu sunnah. Yang keempat al-karahah, yaitu makruh. Yang kelima al-hurmah, yaitu haram. Pertama kita membahas yang wajib itu. Sebagaimana maklum, yang wajib itu diantaranya adalah puasa Ramadan. Nah, itu sudah maklum. Puasanya puasa Ramadan wajib. Bahkan secara sharih disebutkan sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian yang kedua, shaumul qadha, puasa qadha atau mengganti puasa Ramadan yang mungkin dia batal dalam berpuasa, atau bagi wanita yang haid atau nifas, atau bagi yang sakit, maka dia wajib mengqadha puasanya tersebut. Dan mengqadha puasa ini perlu kita ketahui bahwasanya jangan sampai kita mengqadha puasanya tersebut lewat daripada 1 tahun. Jadi puasa Ramadan tahun ini dia lupa puasanya pernah batal puasa. Akhirnya sampai ke tahun akan datang baru dia ingat. Nah, maka apabila terjadi hal seperti itu, maka dia bukan cuma wajib mengqadha tapi juga membayar fidyah sebanyak 1 mud dalam 1 puasa yang dia qadha tadi. Kalau tahun depannya lagi, jadi bukan main. Tahun depan sampai 2 tahun baru dia ingat lagi, maka 2 mud. 2 mud per hari. Karena 2 tahun. Itu wajib qadha puasa. Terutama bagi ibu-ibu yang biasanya mungkin datang haid, itu diingat betul berapa hari tak puasa. Beda kalau sholat. Kalau sholat memang sudah. Kalau haid tidak sholat dan tidak diqadha juga. Tapi kalau puasa wajib diqadha. Kemudian yang ketiga yang wajib adalah shaumul kafarah. Shaumul kafarah atau bahasa kitanya puasa kifarat. Apa puasa kifarah ini? Puasa kifarah itu adalah puasa yang sebagai kifarah bagi orang yang menzihar istrinya. Tahu zihar ya? Zihar ini menyerupakan istrinya seperti ibunya gitu. Itu zihar namanya. Lagi berduaan, wahai istriku, wajahmu ini seperti ibuku. Nah, itu zihar. Atau punggungmu ini seperti punggung ibu. Itu zihar. Maka itu wajib dia membayar kafarah dengan cara berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi hati-hati, itu banyak orang tidak tahu tentang ini. Wajib dia puasa berturut-turut 2 bulan. Dalam artian apabila dia melaksanakan puasa ini berturut-turut, seandainya di hari ke-55, kemudian entah dia lupa atau dia sakit, maka dia wajib mengulang puasanya tersebut. Wajib dia mengulang puasanya tersebut.
Di antara juga yang menyebabkan puasa kifarah ini wajib dilaksanakan ialah jima'u fi Ramadan. Bersetubuhnya suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Tengah hari orang azan zuhur masuk kedua-duanya kabar pengantin baru mungkin, makanya hati-hati. Maka batal puasanya tadi dengan jima'ah, itu wajib dia membayar kifarah. Dan ini dosa besar ya, membatalkan puasa tadi. Kita membatalkan puasa ya dengan makan itu sudah dosa besar, apalagi dengan jima'nya dosa besar. Kemudian selanjutnya daripada puasa yang fardu atau yang wajib adalah puasa fil haji wal umrah badalan 'anil dzabhi bil fidyah. Puasanya orang yang haji atau umrah sebagai ganti daripada sembelihan pada fidyahnya. Tidak bisa dia menyembelih hewan akibat mungkin melanggar ketika waktu ihram, melanggar apa yang dilarang dalam ihram, maka dia wajib puasa sebanyak 3 hari. Gitu saja, 3 hari puasanya wajib dia laksanakan ketika di rumah ya. Kemudian yang kelima adalah puasa istisqa. Ini puasa istisqa, puasa minta hujan. Idza amara al-hakim, apabila diperintah oleh pemerintahnya setempat, wajib hukumnya kita ikut. Umpamanya terjadi di Nunukan ini, naudzubillah, kayak kemarin kan embung kering, sehingga bupati mengumumkan agar kita berkumpul sholat istisqa. Itu wajib hukumnya kita ikut. Tapi alhamdulillah belum terlaksana sholatnya, hujan lebat. Kemudian yang keenam adalah shaumun nadzar. Puasa yang wajib yang keenam adalah puasa nazar. Contohnya bagaimana? Umpamanya ada seseorang ingin anaknya masuk sebagai pegawai negeri sipil umpamanya, atau sebagai polisi, maka dia bernadar orang ini, apabila anakku lolos masuk polisi atau anakku lolos sebagai pegawai negeri, maka aku akan berpuasa sebulan penuh umpamanya. Maka wajib hukumnya dia melaksanakan puasanya tersebut. Apabila tercapai tadi hajatnya atau cita-citanya, wajib dia melaksanakannya. Kemudian yang harus diketahui juga, nadar di sini harus diucapkan ya. Kalau dalam hati itu bukan nadar namanya, tapi angan-angan aja. Jadi harus diucapkan. Maka itu baru bisa menjadi nazar. Dan tidak boleh nazar itu ditujukan kepada yang haram, tidak boleh. Contohnya, kalau anakku lulus jadi pegawai negeri, aku traktir satu kampung biar bintang umpamanya. Bagikan dia, haram, tak boleh hukumnya. Kemudian tidak boleh juga kepada perkara yang wajib. Nah, seperti tadi mau puasa, bernazar puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, itu tidak bisa.
Karena yang wajib itu tidak boleh dilaksanakan bersamaan. Jadi harus di bulan yang lain. Rupanya orang yang bernadar tidak pernah puasa Ramadan. Bernadar di puasa Ramadan, tidak boleh hukumnya. Kemudian di antara ulama juga menambahkan bahwasanya nadar tersebut harus diarahkan kepada taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diarahkan kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh kepada perkara-perkara yang mubah atau bahkan nyeleneh. Kan banyak tuh orang itu. Kalau umpamanya pasangan nomor 1 dilantik menang sebagai presiden, aku akan jalan kaki dari Nunukan sampai ke Jakarta, dan aku akan salaman langsung sama dia, umpamanya itu. Nah, itu kan perkara mubah. Kata ulama itu tidak boleh hukumnya. Atau apabila pasangan nomor ini menang, maka akan kugundul kepalaku, tapi sebelahnya. Tidak boleh juga hukumnya. Dan sebenarnya nadar ini juga sebagian ulama menyatakan hukumnya itu makruh, nadar ini. Karena ada ulama yang mengatakan an-nadru la yakhruju illa min famil bukhala. Nadar itu tidak keluar kecuali daripada mulut orang-orang yang pelit. Karena seakan-akan dia itu bernegosiasi gitu sama Tuhan. Ya Allah, kalau aku nanti anakku lulus bebas, aku akan kasih makan orang-orang fakir atau anak yatim. Anak yatim yang ada di panti asuhan ini umpamanya. Kalau enggak aku kasih makan, seakan-akan begitu gitu ya. Angka lebih baiknya kita kasih makan dulu, dibalik menjadi tawasul. Tawasul dengan amal soleh. Kita kasih makan anak yatim tersebut atau fakir miskin tersebut, baru kita minta sama Allah, ya Allah, dengan berkat aku memberi makan anak yatim ini, dengan berkat aku membahagiakan mereka, kabulkanlah hajatku agar anakku bisa lulus menjadi pegawai negeri sipil. Itu lebih bagus, jauh lebih baik daripada kita bernadar. Kemudian, itu tadi 6 daripada puasa yang wajib yang perlu kita ketahui. Kemudian bagian kedua, bagaimana puasa tersebut menjadi sunnah. Puasa sunnah di sini, puasa sunnah di sini, wahul aslu bihi yang qasim ila thalathati aqsam. Puasa itu hukumnya asalnya memang adalah sunnah, kata beliau di sini. Dan hal ini beliau membagikannya menjadi 3 bagian. Kita agak cepat sedikit. Yang pertama, mata karena di di sini yang berulang-ulang dilaksanakan dalam 1 tahun. Qashamil Arafah, puasa Arafah, wa Tasu'a, wa Ashura di bulan Muharram ya. Kalau yang syara min Muharram, dan yang 11, 9, 10, 11 minal Muharram di bulan Muharram. Wa sitta min Syawal, dan puasa 6 di bulan Syawal. Nah, puasa 6 di bulan Syawal. Nah, ini bagi yang ingin mengqadha, umpamanya batal puasanya, itu boleh kita mengqadha puasa sekaligus puasa 6. Puasa 6 sekaligus niat qadha boleh hukumnya.
wa syahrul hurum, dan puasa di bulan haram, wal ashril awal min Dzulhijjah, dan 10 pertama di bulan Dzulhijjah wa ghairi dzalik. Kemudian yang kedua, ma takarrara bi takarruri syuhur, yang berulang di setiap bulan. Ka'ayyamil bayd, seperti puasa putih atau puasa terang. Wa hiya yaumu 13 wa 14 wa 15 min kulli syahr. Setiap tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 di setiap bulan atau pertengahan bulan ya. 13, 14, 15 sunnah hukumnya berpuasa. Dan ada juga ayyamus sauda, wa hiya yaumu 27, 28 wa 29, kemudian 30, hari ke-28, ke-29 dan hari ke-30 atau akhir bulan. Sunnah kita berpuasa. Bagi yang ini nih, yang senang berpuasa, bagi yang mau diet tapi niat ibadah. Wa ma takarrara bi takarruris asabi', dan yang ketiga adalah yang berulang di setiap minggu. Nah, ini seperti puasa Senin Kamis. Dan puasa yang paling afdal kata beliau adalah shaumu yaumin, puasa sehari, wa iftar yaumin, dan tidak puasa sehari. Wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihi salam, yaitu puasa Nabi Daud alaihi salam. Jadi itu diantara puasa-puasa sunnah yang mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin. Kemudian yang ketiga, sedikit lagi, makruh. Puasa bisa menjadi makruh. Apa penyebabnya? Atau puasa apa aja itu? Yang pertama, ifradu yaumil jum'ah atau sabat atau ahad, yaitu puasa di hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Minggu, hari Ahad, yang tidak berdampingan, maka makruh hukumnya. Harus didampingi, umpamanya apa ya? Nah, begitu, harus ada bersamaan lah dia. Apabila Sabtu Minggu puasa, Sabtu Minggu. Nah, ini bisa diniatkan sebagai puasa mutlak ya, karena pada dasarnya tidak ada puasa hari Ahad atau hari Sabtu. Bisa diniatkan puasa mutlak lah, karena tidak ada sebabnya. Seperti sholat juga tidak ada sebabnya dan tidak ditentukan dalam sunnah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Naik umpamanya pergi ke atas gunung, kemudian timbul dalam pikirannya, kayaknya tidak ada pernah makhluk Allah yang pernah sujud sini. Akhirnya sholat dari situ, sholat sunnah mutlak, supaya menjadi bekas dia pernah sujud di situ, menjadi saksi. Kemudian puasa yang makruh juga diantaranya adalah as-shaumud dahar liman yakhafud dharar, puasa setahun penuh. Nah, itu makruh hukumnya, bahkan dilarang oleh Nabi. Puasa setahun penuh, tidak ada buka-buka, makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir adalah puasa yang hukumnya adalah haram atau menjadi haram. Nah, ini mungkin ibu-ibu nih. Ibu-ibu
yang sudah atau yang sudah berkeluarga lah. Puasa menjadi haram adalah wa huwa shaumuz zaujah biduni idni zaujiha. Puasanya seorang istri tanpa izin daripada suaminya, haram hukumnya. Wa shaumul 'abdi biduni idni sayyid, dan puasanya seorang hamba tanpa seizin tuannya. Ini kalau dulu ini. Nah, maka dari itu kalau seorang istri itu mau puasa, kasih tahu dulu sama suaminya, Pak, umpamanya besok sampean ada hajat ya. Kalau bilangnya ada, saya tunda dulu, nggak boleh puasa haram hukumnya. Mengerti ya kan maksudnya? Ada hajat. Yang pura-pura nggak mengerti lah. Menjadi haram hukumnya. Agar wanita itu paham bagaimana kedudukan suami itu di sisi istrinya. Karena suami ini lebih besar tanggung jawabnya. Istri yang membuka aurat, suami ikut dapat dosanya. Istri yang tidak sholat, suami juga ikut dipertanyakan dalam akhirat. Bahkan tadi terkait puasa kafara tadi, yang jimakan suami sama istri ini, tapi yang wajib puasa tadi adalah suami, bukan istri. Yang wajib puasa tadi adalah suami. Jadi kenapa begitulah saudaranya? Syariat mengajarkan kita. Makanya agama kita ini namanya Islam, diambil daripada kata Islam. Pasrah, menerima dengan sepenuh hati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena yang lebih tahu yang baik untuk kita itu ya Allah, bukan kita. Kita ini maunya senang aja. Belum tentu kesenangan atau kesenangan itu bisa baik buat kita, tapi Allah yang lebih tahu apa yang baik buat kita. Kemudian puasa yang haram selain itu adalah puasa yang haram dan tidak sah puasanya. Nah, ini tadi kalau puasa istri tanpa izin suaminya, puasanya dikatakan sini puasanya haram tapi sah. Puasanya haram tapi sah puasanya tersebut. Apa artinya sah kalau menjadi haram? Tidak ada gunanya juga. Kemudian yang kedua ini haram dan tidak sah puasanya. Haram dan tidak sah. Oh, bisa jadi tadi, jadi pikir ini perlu kita pemahaman dulu. Bisa jadi mungkin istrinya mau qada puasa, mau qada puasa kan? Suami tak mengizinkan, puasanya haram, tapi qadanya sah. Berarti dia tidak perlu lagi mau qada puasa lagi, walaupun dia ini haram. Bisa begitu, itu yang dimaksud di sini. Yang kedua ini haram tapi tidak sah. Nah, itu ada 5 gambaran. Yang pertama, Shaum Idul Fitri, puasa di hari raya Idul Fitri, haram hukumnya. Semua kita sudah tahu ini. Kemudian puasa di hari raya Idul Adha juga haram hukumnya. Bulan orang puasa hari raya, orang hari raya puasa, haram hukumnya. Kemudian, nah ini mungkin yang sebagian kita tidak tahu, yaitu
puasa di Yaum At-Tashriq, Ayam At-Tashriq, wa hiya yaum 11 wa 12 wa 13 min Dzulhijjah. Puasa ke hari 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, atau hari raya kedua, ketiga dan keempat. Ini haram hukumnya. Mana tahu ada orang umpamanya dia biasa puasa di Senin Kamis, pas hari itu hari Senin umpamanya. Di hari Tasyrik dia mau puasa, nah kita kasih tahu ini haram hukumnya puasa di hari Tasyrik. Haram hukumnya. Begitu juga Shaum an-Nisfil Akhir min Sya'ban, puasa separuh terakhir di bulan Sya'ban. Nah, itu haram hukumnya, dan itu terhitung di hari ke-16 di bulan Sya'ban. 16, 17, 18 ila akhir syahr, sampai akhir bulan, itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Tapi di sini mengenai ini ulama mengatakan apabila dia berdampingan puasanya dengan puasa 15 awal di bulan Sya'ban, itu boleh. Atau bahkan mungkin dia puasa 3 bulan berturut-turut, boleh. Rajab, Sya'ban, Ramadan, dia gabung 3 bulan berturut-turut, boleh hukumnya. Di pondok juga ada anak-anak yang sampai berpuasa seperti ini, 3 bulan dia puasa turut-turut. Ahli masuk di pintu rayyan nanti di surga, pintu khusus bagi orang ahli puasanya. Orang ahli puasa masuk di pintu rayyan itu semuanya. Apabila sudah habis ahli puasa, ditutup pintu itu, VIP khusus pintunya bagi mereka. Nah, tapi apabila kembali di sini tadi 16, 17 sampai akhir bulan Sya'ban itu haram hukumnya berpuasa. Kecuali juga selain berdampingan dengan 15 hari awal tadi, kecuali juga orang ini punya amalan atau wirid puasa seperti Senin Kamis, dan tak pernah dia tinggalkan puasanya tersebut. Senin Kamis, dari balik umpamanya puasa Senin Kamis, maka hal ini tidak menjadi haram baginya puasa di 15 terakhir di bulan Sya'ban. Boleh dia berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah shaum syak, puasa di hari yang ragu-ragu, hari yang diragukan antara masuk bulan Ramadan atau masih di bulan Sya'ban. Maka tidak boleh dia puasa di, kita baca sedikit, wa huwa yaumul 30 min Sya'ban, yaitu hari ke-30 di bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal, apabila malam hari tersebut, malamnya itu orang-orang pada membicarakan tentang dilihatnya hilal. Au syahida man la tuqbala syahadatuhu bi ru'yatil hilal. Dan bahkan ada yang bilang memang hilal itu terlihat, tapi oleh orang yang tidak diterima kesaksiannya sebagai orang yang melihat hilal. Kamra'atin, seperti wanita, au sabiyin, atau perempuan, atau anak laki-laki, perempuan atau anak laki-laki. Apabila mereka ini melihat hilal, perempuan melihat hilal, maka dia wajib bagi dirinya sendiri ya berpuasa. Tapi untuk mengabarkan kepada orang kampung atau masyarakat tidak boleh. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ada dari Kementerian Agama yang mengutus, dan dari yang lain-lainnya untuk melihat hilal. Tidak usah repot-repot buka berita ya, bilang Menteri Agama besok puasa kita.
bersama dengan putra Islam. Jadi itu kiranya 4 macam hukum yang terkait dengan puasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita baca pada malam hari ini. Jangan sampai kita mau beramal, mau berpuasa, tapi tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk kita berpuasa, kapan waktu yang tepat untuk diterima puasa. Kalau kita tidak tahu, maka itu kita bisa tidak sah puasa kita, karena salah satu syarat sah puasa itu mengetahui kapan waktu diterimanya puasa. Kalau Ramadan mungkin sudah kita tahu, kalau ditetapkan. Kalau kita mau puasa sunnah tidak tahu kapan waktu puasa sunnah, bisa tidak diterima. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita laksanakan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam hadir di majelis ilmu